Di sebuah ruang kelas kecil yang hangat, seorang dosen psikologi berdiri di depan papan tulis. Di tangannya ada spidol hitam. Ia menggambar dua bentuk sederhana, dua otak. Banyak orang berpikir pria dan wanita berbeda karena sifat, katanya pelan. Padahal sebagian perbedaan itu sudah terlihat dari cara otak bekerja. Seorang mahasiswa pria mengangkat tangan. "Pak, maksudnya beda ukuran otaknya?" Dosen itu tersenyum. Bukan soal besar atau kecil, ini soal cara koneksi di dalamnya. Ia lalu menggambar garis-garis kecil di dalam dua gambar otak tadi. Secara umum, lanjutnya, otak wanita memiliki koneksi yang lebih aktif antara belahan kiri dan kanan. Artinya, bagian logika dan bagian emosi lebih sering bekerja bersama. Beberapa mahasiswa terlihat mengangguk. Itulah sebabnya, katanya lagi, wanita sering lebih mudah menghubungkan perasaan dengan kata-kata. Bayangkan seorang wanita yang sedang sedih. Ia bisa menjelaskan dengan detail kenapa ia sedih, apa yang membuatnya kecewa, dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi dirinya. Sekarang, bandingkan dengan pria. Banyak pria saat ditanya, "Kamu kenapa?" hanya menjawab, "Gak apa-apa." Bukan karena dia tidak punya perasaan, tapi karena sistem otaknya lebih fokus pada pemrosesan langsung dan spesifik. Banyak pria cenderung memiliki koneksi yang kuat dalam satu sisi otak untuk tugas tertentu, misalnya fokus pada penyelesaian masalah. Dosen itu lalu menoleh ke kelas. "Pernah nggak kalian lihat situasi seperti ini?" Ia memberi contoh. Seorang wanita pulang kerja dengan wajah lelah. Ia berkata, "Hari ini berat banget. Atasan marah, teman kerja bikin kesal, dan rasanya capek sekali." Pria yang mendengarnya langsung berkata, "Ya sudah, besok kamu ngomong saja ke atasanmu, atau cari kerjaan lain." Wanita itu diam, wajahnya berubah. Kenapa? Karena yang ia butuhkan saat itu bukan solusi, ia ingin dipahami. Disinilah sering terjadi salah paham. Pria berpikir, "Aku sudah bantu kasih solusi." Wanita berpikir, "Dia nggak ngerti perasaanku." Padahal dua-duanya tidak salah. Dosen itu menjelaskan lagi, otak pria lebih cepat masuk ke mode problem solving. Otak wanita lebih cepat mengaktifkan empati dan pemrosesan emosional. Ini juga berkaitan dengan hormon. Hormon testosteron yang lebih dominan pada pria sering mendorong sifat kompetitif dan fokus pada tindakan. Sementara estrogen dan oksitosin pada wanita mendukung kepekaan emosional dan kemampuan membangun hubungan. Namun dosen itu segera menambahkan, ini bukan aturan mutlak. Tidak semua pria seperti ini dan tidak semua wanita seperti itu. Tapi secara umum, pola ini sering terlihat. Ia kemudian menulis satu kalimat besar di papan tulis. Berbeda bukan berarti lebih baik atau lebih buruk. Kelas menjadi hening. Ia melanjutkan, bayangkan dunia tanpa salah satu dari dua pendekatan ini. Kalau semua orang hanya fokus pada emosi tanpa solusi, mungkin masalah tidak selesai. Tapi kalau semua orang hanya fokus pada solusi tanpa memahami perasaan, hubungan bisa rusak. Perbedaan ini sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Wanita cenderung lebih peka membaca ekspresi wajah, nada suara, dan perubahan kecil dalam sikap. Pria cenderung lebih cepat mengambil keputusan saat situasi membutuhkan tindakan cepat. Di masa lalu, perbedaan ini bahkan punya fungsi bertahan hidup. Pria lebih sering berburu dan menghadapi risiko fisik, sehingga kemampuan fokus dan respons cepat sangat penting. Wanita lebih sering menjaga dan merawat anak, sehingga kepekaan emosional dan kemampuan membangun hubungan menjadi sangat krusial. Peran itu memang sudah banyak berubah di zaman modern. Namun, pola biologis dasarnya masih ada. Dosen itu kemudian berkata pelan, masalah muncul bukan karena kita berbeda. Masalah muncul karena kita tidak memahami perbedaan itu. Seorang mahasiswi tersenyum dan berkata, "Jadi sebenarnya kita cuma beda sistem operasi ya, Pak?" Seluruh kelas tertawa. "Ya," jawab dosen itu. "Seperti Android dan iOS, sama-sama pintar, tapi cara kerjanya berbeda." Ia menutup spidolnya. Kalau kalian ingin hubungan yang sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan, jangan paksa orang lain berpikir seperti kalian. Pahami dulu cara kerjanya. Karena saat pria dan wanita saling memahami perbedaan psikologis ini, yang terjadi bukan pertengkaran, melainkan saling melengkapi.
Dan dari situlah hubungan yang dewasa benar-benar dimulai. Malam itu hujan turun pelan. Di ruang tamu kecil yang temaram, Rina duduk di sofa dengan wajah lelah. Tas kerjanya ia letakkan begitu saja di lantai. Nafasnya panjang, seperti ada beban yang tertahan sejak pagi. Doni, pasangannya, sedang duduk di kursi sebelah sambil melihat ponsel. Ia menoleh saat mendengar Rina menghela nafas berat. "Kamu kenapa?" tanyanya singkat. Rina menatap kosong ke depan. "Hari ini capek banget," katanya pelan. "Atasan marah-marah terus, tugas numpuk. Teman kantor malah nyalahin aku atas kesalahan yang bukan aku yang buat." Doni langsung duduk lebih tegak. Wajahnya berubah serius. "Ya sudah, besok kamu ngomong aja baik-baik sama atasanmu. Jelasin kalau itu bukan salah kamu. Atau kalau memang gak nyaman, cari kerjaan lain. Gak usah dipikirin." Rina terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Doni merasa sudah melakukan hal yang benar. Baginya, kalau ada masalah, ya harus dicari jalan keluarnya. Tidak ada gunanya terlalu lama tenggelam dalam keluhan. Tapi bagi Rina, kalimat tadi terasa seperti dinding. Ia sebenarnya tidak sedang meminta solusi. Ia hanya ingin didengar. Ingin ada seseorang yang berkata, "Pasti berat ya hari ini." Ingin ada pelukan kecil yang mengatakan, "Aku ngerti kamu capek." Disinilah sering terjadi benturan psikologis antara pria dan wanita. Mengapa pria cenderung memberi solusi? Secara psikologis, banyak pria sejak kecil diajarkan bahwa nilai mereka ada pada kemampuan menyelesaikan masalah. Anak laki-laki yang jatuh sering diajarkan, "Sudah, bangun lagi, jangan cengeng." Mereka belajar bahwa emosi bukan untuk dipanjangkan, tapi untuk ditaklukkan. Otak pria juga cenderung lebih cepat masuk ke mode analitis saat mendengar keluhan. Begitu mendengar keluhan, yang aktif adalah bagian otak yang fokus pada tindakan. Masalah, cari solusi, selesai. Sederhana dan langsung. Bagi Doni, memberi solusi adalah bentuk kepedulian. Ia merasa gagal kalau tidak bisa membantu menyelesaikan masalah Rina. Mengapa wanita ingin didengar terlebih dahulu? Sebaliknya, banyak wanita memproses masalah dengan berbicara. Saat mereka menceritakan keluhannya, sebenarnya mereka sedang menata emosinya. Bercerita bukan sekedar mengeluh, itu cara untuk meredakan tekanan batin. Saat Rina bercerita panjang lebar, otaknya sedang mencoba memahami apa yang ia rasakan. Ia butuh validasi emosional sebelum berpikir tentang solusi. Kalimat seperti, "Pasti kamu kesel banget ya," atau "Wajar kalau kamu capek." Itu terasa seperti pelukan psikologis. Setelah merasa dimengerti, barulah ia siap memikirkan solusi. Salah paham yang sering terjadi. Beberapa menit berlalu, Rina akhirnya berkata pelan, "Aku cuma pengen kamu dengerin dulu, bukan langsung disuruh cari kerjaan lain." Doni bingung. "Loh, aku kan cuma mau bantu." Dua orang dengan niat baik, tapi berbicara dalam bahasa psikologi yang berbeda. Pria merasa membantu berarti memberi jawaban. Wanita merasa dibantu berarti dipahami. Kalau tidak saling mengerti, situasi kecil seperti ini bisa berkembang jadi pertengkaran besar. Wanita merasa tidak dianggap, pria merasa usahanya tidak dihargai. Padahal masalahnya bukan pada cinta yang kurang, masalahnya ada pada cara berpikir yang berbeda. Ilustrasi sederhana. Bayangkan seseorang datang dengan luka kecil di tangan. Wanita cenderung berkata, "Sakit ya? Ceritain gimana kejadiannya." Pria cenderung berkata, "Mana lukanya? Kita obati sekarang." Dua pendekatan berbeda. Yang satu fokus pada perasaan, yang satu fokus pada tindakan. Keduanya sebenarnya penting. Kalau hanya diobati tanpa ditenangkan, orang itu tetap merasa sendirian. Kalau hanya ditenangkan tanpa diobati, lukanya tetap terbuka. Kunci memahami perbedaan ini. Malam itu Doni akhirnya menyadari sesuatu. Ia mendekat dan berkata pelan, "Maaf ya, pasti berat banget hari ini." Rina mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku cuma capek dan pengen ditemenin sebentar." Doni tidak memberi solusi lagi, ia hanya merangkul Rina. Aneh tapi nyata, beberapa menit kemudian Rina sendiri yang berkata, "Mungkin besok aku akan coba ngobrol baik-baik sama atasan." Solusi itu akhirnya muncul juga, tapi setelah emosi lebih tenang. Disitulah Doni mengerti satu hal penting.
Kadang solusi terbaik bukan jawaban cepat, tapi telinga yang mau mendengar. Perbedaan psikologi ini bukan untuk diperdebatkan. Justru kalau dipahami, ia bisa memperkuat hubungan. Pria bisa belajar menahan diri untuk tidak langsung memperbaiki. Wanita bisa belajar memahami bahwa memberi solusi adalah bentuk kepedulian, bukan bentuk ketidakpedulian. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan siapa yang benar. Yang dicari adalah rasa dimengerti. Dan saat dua dunia ini mulai saling memahami, masalah bukan lagi jadi sumber pertengkaran, tapi jadi jembatan kedewasaan. Di sebuah taman sore hari, Lila duduk di bangku panjang dengan mata yang masih sembab. Tangannya memegang tisu yang sudah lecek. Ia baru saja bertengkar dengan Arga. Arga berdiri beberapa langkah darinya, menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya datar, tidak ada air mata, tidak ada suara tinggi, hanya diam. Lila akhirnya berkata pelan, "Kamu tuh nggak pernah kelihatan sedih, nggak pernah kelihatan sakit. Seolah-olah kamu nggak peduli." Arga menoleh, sedikit kaget. "Siapa bilang aku nggak peduli?" "Tapi kamu nggak pernah nunjukin," balas Lila, suaranya bergetar. Di situ sebenarnya bukan soal siapa yang lebih peduli. Yang terjadi adalah dua cara berbeda dalam mengekspresikan emosi. Wanita dan ekspresi emosi. Secara umum, wanita lebih mudah menunjukkan apa yang mereka rasakan. Sedih ya menangis, bahagia ya tertawa lepas, kecewa ya terlihat jelas di wajahnya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa bagian otak yang berkaitan dengan pengenalan dan pengolahan emosi cenderung lebih aktif pada wanita. Ditambah lagi, hormon seperti estrogen dan oksitosin mendukung respons emosional yang lebih terbuka dan empatik. Sejak kecil pun anak perempuan sering diajarkan untuk mengenali perasaan. "Kenapa kamu sedih? Apa yang kamu rasakan?" Pertanyaan seperti itu membuat mereka terbiasa mengolah emosi dengan kata-kata. Bagi Lila, menangis bukan kelemahan. Itu cara tubuhnya melepaskan tekanan. Berbeda dengan Arga. Sejak kecil, ia sering mendengar kalimat seperti, "Laki-laki nggak boleh cengeng. Jadi cowok harus kuat." Tanpa sadar, pesan-pesan itu tertanam dalam pikirannya. Saat ia sedih, ia belajar menahannya. Saat ia kecewa, ia menyimpannya sendiri. Saat ia marah, ia lebih memilih diam daripada terlihat lemah. Bukan karena ia tidak punya perasaan, tapi karena ia diajarkan bahwa menunjukkan perasaan berarti kehilangan kekuatan. Secara biologis pun, kadar testosteron yang lebih tinggi pada pria berkaitan dengan respons yang lebih kompetitif dan defensif. Itu membuat banyak pria lebih memilih menutup diri saat emosi memuncak. Mereka cenderung memproses emosi secara internal, bukan eksternal. Ketika salah paham terjadi, Lila menangis karena merasa Arga tidak peduli. Arga diam karena ia takut kalau berbicara saat emosi, ia akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Lila berpikir, kalau dia sayang, dia pasti terlihat sedih. Arga berpikir, kalau aku kuat, aku tidak boleh terlihat rapuh. Dua orang yang sama-sama terluka, tapi saling salah membaca. Cara pria dan wanita mengelola luka. Wanita sering menyembuhkan diri dengan berbicara dan menangis. Setelah menangis, banyak wanita merasa lebih lega. Pria sering menyembuhkan diri dengan menyendiri atau mengalihkan perhatian. Ada yang memilih olahraga, bekerja lebih keras, atau diam berjam-jam. Kasat mata, wanita terlihat lebih emosional. Padahal seringkali pria hanya lebih tertutup. Ibarat gunung es, wanita seperti air yang mengalir di permukaan, terlihat jelas. Pria seperti arus bawah laut, tenang di atas, tapi kuat di dalam. Titik balik di taman itu. Beberapa menit setelah Lila berkata bahwa Arga tidak peduli, suasana menjadi sunyi. Arga akhirnya duduk di sampingnya. Suaranya pelan, berbeda dari biasanya. "Kamu pikir aku nggak sakit waktu kita bertengkar tadi?" Lila terdiam. "Aku cuman nggak tahu gimana cara nunjukinnya tanpa bikin semuanya makin kacau," lanjut Arga. Kalimat itu sederhana, tapi untuk Arga, itu adalah bentuk keterbukaan yang besar. Lila mulai memahami bahwa diam bukan berarti tidak punya rasa. Kadang diam adalah cara seseorang melindungi dirinya. Mengapa memahami ini penting? Kalau wanita menganggap pria yang diam itu dingin, dan pria menganggap wanita yang menangis itu berlebihan,
hubungan akan penuh luka kecil yang tidak terlihat. Padahal sebenarnya, wanita mengekspresikan untuk melepaskan, pria menahan untuk bertahan. Dua mekanisme berbeda, dua niat yang sama, ingin tetap kuat. Bukan soal siapa yang lebih dewasa. Seringkali masyarakat menilai wanita terlalu emosional dan pria terlalu kaku, padahal keduanya hanya produk dari kombinasi biologis dan lingkungan. Yang membuat hubungan dewasa bukan kemampuan menahan atau menangis, tapi kemampuan memahami. Saat wanita belajar bahwa diamnya pria bukan berarti tidak peduli, dan pria belajar bahwa tangisan wanita bukan berarti lemah, disitulah empati tumbuh. Sore itu di taman, Lila menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Tidak ada tangisan besar, tidak ada perdebatan panjang. Hanya dua orang yang mulai memahami bahwa cinta bukan tentang menyamakan cara merasa, melainkan tentang menerima bahwa cara merasa bisa berbeda. Dan dari situlah hubungan menjadi lebih dalam, bukan karena tanpa emosi, melainkan emosi mulai dipahami. Malam minggu itu terasa berbeda bagi Maya. Ia sudah menyiapkan makan malam sederhana di apartemennya. Lilin kecil menyala di meja, bukan karena ada acara khusus, tapi karena ia ingin merasa dekat. Raka datang tepat waktu. Ia membawa kantong plastik berisi buah dan beberapa kebutuhan rumah tangga. "Aku tadi sekalian belanja. Sabun kamu habis," katanya santai. Maya tersenyum tipis. Ia menghargai perhatian itu. Tapi ada yang terasa kurang. Saat makan malam, Maya mulai bercerita. Tentang masa kecilnya, tentang ketakutannya gagal, tentang mimpinya yang belum tercapai. Ia berbicara dengan mata berbinar, berharap Raka masuk ke dalam dunianya. Raka mendengarkan, mengangguk sesekali. Tapi jawabannya singkat. "Iya? Bagus dong. Nanti pasti bisa." Bagi Maya, kedekatan berarti membuka hati, berbagi cerita terdalam, merasa didengar sampai ke lapisan paling dalam. Bagi Raka, kedekatan berarti hadir, bertanggung jawab, dan memastikan orang yang ia cintai aman dan tercukupi. Dua definisi yang berbeda. Bagaimana wanita melihat kedekatan? Banyak wanita memaknai hubungan sebagai ruang berbagi emosi. Semakin dalam cerita yang dibagikan, semakin kuat rasa terhubungnya. Ketika Maya menceritakan masa kecilnya, ia sebenarnya sedang berkata, "Aku percaya kamu cukup untuk melihat sisi rapuhku." Bagi banyak wanita, kedekatan tumbuh lewat percakapan panjang, detail kecil, dan perhatian emosional. Kalimat seperti, "Aku ngerti kenapa itu bikin kamu takut," atau "Aku bangga kamu bisa sejauh ini." Itu terasa seperti pupuk yang menyuburkan cinta. Wanita sering merasa dicintai ketika emosinya diterima. Bagaimana pria melihat kedekatan? Di sisi lain, banyak pria mengartikan kedekatan sebagai komitmen dan tanggung jawab. Raka mungkin tidak banyak berbicara, tapi ia memastikan Maya pulang dengan aman. Ia mengingat hal-hal praktis. Ia hadir ketika dibutuhkan. Dalam pikirannya, "Aku ada di sini, aku nggak pergi, aku jaga kamu." Itu sudah bentuk cinta yang besar. Secara psikologis, pria sering membangun kedekatan lewat tindakan, bukan kata-kata. Mereka menunjukkan cinta dengan melakukan sesuatu, bukan selalu dengan membicarakannya. Kalau wanita berkata, "Aku merasa dekat saat kita ngobrol lama," pria bisa berkata, "Aku merasa dekat saat aku bisa jadi orang yang kamu andalkan." Ketika dua bahasa ini tidak dipahami, beberapa hari kemudian, Maya berkata pelan, "Aku kadang ngerasa kamu jauh." Raka terkejut. "Jauh gimana? Aku tiap hari ketemu kamu, aku bantu ini itu." "Iya, tapi kita jarang ngobrol yang dalam," jawab Maya. Raka mulai merasa tidak dihargai. Dalam pikirannya, ia sudah berusaha keras. Ia bekerja, ia hadir, ia bertanggung jawab. Kenapa itu belum cukup? Inilah titik di mana banyak hubungan retak. Wanita merasa tidak cukup dekat secara emosional, pria merasa usahanya tidak terlihat. Padahal dua-duanya sedang mencintai, hanya dengan bahasa berbeda. Akar perbedaan ini. Sejak kecil, anak perempuan sering diajak berbicara tentang perasaan. Mereka tumbuh dengan membangun hubungan lewat komunikasi. Anak laki-laki sering dibentuk dengan konsep peran dan tanggung jawab. Nilai mereka sering diukur dari apa yang bisa mereka lakukan, bukan dari apa yang mereka rasakan.
Akibatnya saat dewasa, wanita berkata, "Ceritakan isi hatimu." Pria berpikir, "Aku sudah membuktikan cintaku lewat tindakan." Dua perspektif yang sama-sama tulus. Titik kesadaran. Suatu malam, Maya mencoba pendekatan berbeda. "Aku tahu kamu selalu ada buat aku," katanya pelan, "dan aku sangat hargai itu. Tapi aku juga ingin tahu apa yang kamu rasakan, bukan cuma apa yang kamu lakukan." Raka terdiam. Pertanyaan itu terasa asing baginya. "Apa yang aku rasakan?" ulangnya pelan. Ia butuh waktu, karena bagi banyak pria, masuk ke wilayah emosi terdalam bukan sesuatu yang mudah. Beberapa detik hening. Akhirnya, Raka berkata jujur, "Aku takut gagal bikin kamu bahagia, makanya aku berusaha keras lewat tindakan." Maya terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh Raka yang jarang muncul. Di situ ia sadar, selama ini ia menunggu kata-kata, padahal cinta itu sudah hadir lewat tindakan. Memahami dan menyatukan. Kedekatan bukan hanya tentang ngobrol panjang, dan bukan hanya tentang tanggung jawab. Kedekatan yang sehat adalah saat dua bahasa itu bertemu. Wanita belajar menghargai tindakan sebagai bentuk cinta. Pria belajar bahwa membuka hati bukan tanda kelemahan. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang paling romantis atau paling bertanggung jawab. Cinta adalah tentang bagaimana dua perbedaan itu saling mengisi. Malam itu, lilin di meja sudah hampir habis, tapi suasana terasa lebih hangat. Bukan karena makanannya, bukan karena dekorasinya, tapi karena dua orang mulai memahami bahwa kedekatan bukan soal siapa yang benar, melainkan tentang belajar berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti satu sama lain. Hari itu terasa berat bagi Nadia. Dari pagi sampai sore, pekerjaannya tidak berhenti. Target meleset, klien marah, dan atasan menekan tanpa henti. Di perjalanan pulang, dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena pikirannya penuh. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di sofa dan menghela napas panjang. Fajar, suaminya, melihatnya sekilas. "Capek?" tanyanya. Nadia mengangguk. "Banget, rasanya pengen cerita." Ia mulai berbicara tentang rapat yang menegangkan, tentang komentar pedas atasannya, tentang rasa tidak percaya diri yang muncul tiba-tiba. Fajar mendengarkan sebentar, lalu ia berdiri. "Aku mandi dulu ya." Nadia terdiam. Bukan mandinya yang membuatnya kecewa, tapi rasa seperti ditinggalkan saat sedang butuh ditemani. Sementara itu, Fajar di kamar mandi berdiri di bawah pancuran air. Ia juga lelah. Di kantornya tadi siang, ia mendapat tekanan besar dari proyek yang hampir gagal. Tapi ia tidak menceritakannya. Saat stres, yang ia inginkan hanya satu, diam. Respons alami yang berbeda. Secara psikologis, pria dan wanita sering memiliki respons berbeda terhadap stres. Banyak wanita cenderung mencari koneksi saat tertekan. Berbicara, berbagi cerita, atau sekedar ditemani bisa membantu menurunkan tekanan emosional. Hormon seperti oksitosin berperan dalam mendorong kebutuhan akan kedekatan saat stres. Bagi Nadia, berbicara adalah cara mengurai kekacauan di kepalanya. Semakin ia bercerita, semakin emosinya tertata. Sebaliknya, banyak pria justru menarik diri saat stres. Mereka masuk ke mode internal, diam, menyendiri, atau mengalihkan perhatian pada aktivitas tertentu. Bagi Fajar, mandi lama bukan berarti tidak peduli. Itu caranya menenangkan pikiran sebelum berbicara. Gunung dan gua. Banyak ahli hubungan menyebut fenomena ini seperti gua. Saat stres, pria sering masuk ke gua mereka. Mereka butuh waktu sendirian untuk memproses masalah dan mencari solusi. Jika dipaksa keluar sebelum siap, mereka bisa merasa tertekan atau tersudut. Wanita di sisi lain cenderung mendekat saat stres. Mereka ingin ditemani, didengar, dan diyakinkan bahwa mereka tidak sendirian. Bayangkan, dua orang berdiri di tengah badai. Satu ingin berpegangan tangan, satu lagi ingin mencari tempat berlindung sendirian dulu. Kalau tidak saling memahami, keduanya bisa merasa diabaikan. Salah tafsir yang terjadi.
Beberapa menit setelah Fajar keluar dari kamar mandi, Nadia berkata pelan, "Kamu kok kayak nggak peduli ya?" Fajar terkejut. "Loh, aku cuma mandi." "Kamu nggak tanya lagi soal ceritaku?" jawab Nadia. Fajar merasa disalahkan. Dalam pikirannya, ia juga punya beban sendiri. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa mendengarkan dengan tenang. Disinilah sering muncul konflik kecil yang lama-lama membesar. Wanita merasa diabaikan saat pria menjauh. Pria merasa ditekan saat wanita terus mendekat. Padahal keduanya sama-sama lelah. Yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka. Di kamar mandi tadi, Fajar sebenarnya memikirkan banyak hal. Ia takut proyeknya gagal. Ia takut dianggap tidak kompeten. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa terlihat lemah. Di ruang tamu, Nadia merasa sendirian dengan pikirannya. Ia tidak butuh solusi saat itu. Ia hanya ingin ditemani. Dua orang yang sama-sama stres, tapi saling malah membaca bahasa. Titik perubahan. Malam itu, setelah suasana sedikit tenang, Fajar duduk di samping Nadia. "Tadi aku juga lagi banyak pikiran," katanya pelan. "Makanya aku butuh mandi dulu biar kepala agak ringan." Nadia menoleh. "Kamu juga stres?" Fajar mengangguk. "Tapi aku biasanya lebih enak mikir sendiri dulu." Nadia mulai mengerti. Diamnya Fajar bukan berarti tidak peduli. Itu hanya caranya bertahan. "Aku kalau stres malah pengen ngomong terus," kata Nadia sambil tersenyum kecil. Mereka tertawa pelan. Disitulah mereka menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Mereka berbeda dalam menghadapi tekanan. Menyatukan dua cara. Hubungan yang dewasa bukan berarti harus sama, tapi harus saling memberi ruang. Wanita bisa belajar memberi pria waktu saat ia butuh menyendiri. Pria bisa belajar memberi perhatian lebih saat wanita butuh didengar. Karena sebenarnya, stres bukan musuh hubungan. Yang jadi masalah adalah ketika perbedaan respons itu tidak dipahami. Malam itu, Nadia akhirnya bersandar di bau Fajar. Tidak ada solusi instan, tidak ada perdebatan panjang. Hanya dua orang yang mulai belajar bahwa saat badai datang, cara bertahan bisa berbeda. Satu mungkin ingin berbicara, satu lagi ingin diam sendirian. Tapi kalau keduanya tahu alasan dibaliknya, badai tidak lagi terasa menakutkan. Justru menjadi kesempatan untuk saling memahami lebih dalam. Sore itu, Dita dan Bima duduk di sebuah kafe. Di meja mereka ada dua brosur, satu tentang tawaran kerja di luar kota, satu lagi tentang peluang bisnis kecil di kota tempat mereka tinggal sekarang. Dita menatap dua brosur itu dengan wajah serius. "Aku masih bingung," katanya pelan. "Kalau kita pindah, orang tua kita gimana? Teman-teman, lingkungannya juga masih asing." Bima langsung menjawab, "Tapi gajinya 2 kali lipat, prospeknya jelas. Secara logika, ini lebih menguntungkan." Dita terdiam. Bima merasa jawabannya sudah jelas. Disinilah sering muncul perbedaan mendasar. Cara pria mengambil keputusan. Banyak pria cenderung mengambil keputusan berdasarkan analisis yang terstruktur. Untung rugi, risiko hasil, cepat lambat. Bagi Bima, pertanyaannya sederhana. Mana yang lebih efektif? Mana yang paling menguntungkan dalam jangka panjang? Otak pria sering lebih nyaman dengan pola sistematis dan fokus pada tujuan akhir. Mereka ingin efisiensi dan kejelasan. Kalau ada A dan B, tinggal bandingkan datanya. Mana lebih tinggi nilainya? Ambil itu. Keputusan terasa seperti soal matematika. Bukan berarti pria tidak punya perasaan. Tapi saat membuat keputusan penting, banyak dari mereka otomatis memprioritaskan logika. Cara wanita mengambil keputusan. Dita melihatnya berbeda. Baginya, keputusan bukan hanya soal angka, tapi juga soal dampaknya pada hubungan, perasaan, dan keseimbangan hidup. Kalau pindah kota, ia memikirkan orang tuanya yang mulai menua. Ia memikirkan apakah ia akan merasa kesepian di tempat baru. Ia memikirkan bagaimana hubungan sosial mereka akan berubah. Banyak wanita cenderung mempertimbangkan lebih banyak variabel emosional dan sosial sebelum memutuskan. Keputusan bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang apa yang akan dirasakan setelahnya. Ketika dua pendekatan bertabrakan,
Aku cuma takut kita terlalu fokus uang, kata Dita akhirnya. Bima menghela napas. Kita nggak bisa pakai perasaan terus, ini soal masa depan. Kalimat itu membuat Dita tersinggung. Bukan karena ia anti logika, tapi karena seolah-olah pertimbangannya dianggap tidak rasional. Padahal sebenarnya ia hanya melihat dari sudut berbeda. Seringkali pria menganggap pendekatan wanita terlalu emosional, dan wanita menganggap pendekatan pria terlalu kaku. Padahal keduanya sedang mencoba melindungi masa depan dengan cara masing-masing. Akar perbedaan ini. Sejak kecil, anak laki-laki sering didorong untuk berani mengambil keputusan cepat dan tegas. Mereka dipuji saat berani dan yakin. Anak perempuan sering diajarkan untuk peka terhadap sekitar, mempertimbangkan dampak pada orang lain, dan menjaga harmoni. Tanpa sadar, pola ini terbawa hingga dewasa. Pria belajar bahwa pemimpin harus tegas dan rasional. Wanita belajar bahwa keputusan harus mempertimbangkan perasaan semua pihak. Dua nilai yang sebenarnya sama-sama penting. Keputusan bukan hanya soal cepat atau lambat. Bima merasa Dita terlalu lama berpikir. Dita merasa Bima terlalu terburu-buru. Tapi di tengah perdebatan itu, ada satu hal yang sering dilupakan. Keputusan terbaik biasanya lahir dari kombinasi keduanya. Kalau hanya logika tanpa empati, keputusan bisa terasa dingin dan menyakitkan. Kalau hanya perasaan tanpa analisis, keputusan bisa kurang matang. Beberapa menit hening. Bima akhirnya berkata pelan, "Oke, coba kita tulis semua plus minusnya, termasuk soal orang tua dan lingkungan." Dita tersenyum sedikit, dan kita juga hitung risiko finansialnya secara detail. Di situ mereka mulai bertemu di tengah. Saat logika dan perasaan bekerja bersama. Mereka mulai mencatat. Bima menghitung angka-angka. Dita menambahkan catatan tentang kenyamanan dan dukungan keluarga. Percakapan berubah, bukan lagi debat, tapi diskusi. Bima menyadari bahwa kekhawatiran Dita bukan bentuk kelemahan, itu bentuk kepedulian. Dita menyadari bahwa ketegasan Bima bukan bentuk keras kepala, itu bentuk tanggung jawab. Keputusan akhirnya tidak terasa seperti kemenangan salah satu pihak, tapi hasil kerjasama. Pelajaran yang lebih besar. Perbedaan psikologi dalam mengambil keputusan bukan soal siapa yang paling benar. Pria sering membawa kejelasan dan arah, wanita sering membawa kedalaman dan keseimbangan. Kalau dua pendekatan ini dipertentangkan, hubungan akan penuh benturan. Tapi kalau digabungkan, keputusan jadi lebih kuat. Sore itu di kafe, matahari mulai tenggelam. Brosur masih di meja, tapi suasana sudah berbeda. Bima tidak lagi merasa harus selalu benar. Dita tidak lagi merasa harus selalu dimengerti sendirian. Mereka belajar bahwa keputusan bukan sekedar memilih jalan, tapi juga tentang bagaimana memilihnya bersama. Karena dalam hubungan, cara mengambil keputusan sering lebih penting daripada keputusan itu sendiri. Malam itu Alia duduk di tepi tempat tidur dengan wajah sedikit murung. Hari itu melelahkan. Banyak hal kecil yang menumpuk jadi satu rasa yang berat. Rizky masuk kamar sambil meletakkan tas kerjanya. "Aku capek banget hari ini," kata Alia pelan. Rizky menjawab singkat, "Aku juga." Lalu ia mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Alia terdiam. Bagi Rizky, percakapan itu sudah selesai. Ia mengira mereka saling memahami, sama-sama capek, sama-sama lelah. Tapi bagi Alia, kalimat "aku capek banget hari ini" bukan hanya informasi, itu undangan. Undangan untuk bertanya lebih jauh. Undangan untuk peduli sedikit lebih dalam. Undangan untuk berkata, "Kenapa? Cerita dong." Disitulah perbedaan pola komunikasi mulai terlihat. Komunikasi sebagai koneksi versus komunikasi sebagai informasi. Secara umum, banyak wanita menggunakan komunikasi untuk membangun kedekatan emosional. Berbicara bukan sekedar menyampaikan fakta, tapi menciptakan hubungan. Saat Alia berkata ia capek, sebenarnya ia ingin berbagi rasa. Ia ingin didengar. Sementara itu, banyak pria menggunakan komunikasi untuk menyampaikan informasi atau menyelesaikan sesuatu. Ketika Rizky mendengar kata capek, ia menganggap itu laporan singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan karena menurutnya tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia menafsirkan kalimat itu secara literal. Perbedaan dalam detail. Alia kalau bercerita bisa panjang,
Ia menceritakan siapa yang berkata apa, bagaimana ekspresinya, suasana ruangan, sampai perasaan yang muncul saat itu. Rizky kalau bercerita biasanya langsung ke inti. Tadi meeting, lumayan berat. Selesai. Bagi Alia, cerita Rizky terasa kurang terbuka. Bagi Rizky, cerita Alia terasa terlalu detail. Padahal keduanya hanya punya gaya berbeda. Wanita cenderung menikmati proses berbicara itu sendiri. Pria cenderung fokus pada hasil dari pembicaraan itu. Saat nada lebih penting dari kata. Beberapa hari kemudian terjadi percakapan kecil yang berubah jadi besar. Alia berkata dengan nada kecewa, "Ya sudah, terserah kamu." Rizky menjawab santai, "Ya sudah." Alia langsung marah, "Kamu kok kayak nggak peduli sih?" Rizky bingung, "Kamu sendiri yang bilang terserah." Inilah contoh klasik. Ketika wanita berkata terserah, seringkali itu bukan benar-benar terserah. Itu sinyal bahwa ada perasaan yang belum tersampaikan. Bagi pria yang berpikir lebih literal, kata itu berarti persetujuan. Satu kalimat, dua makna. Bahasa tersirat dan bahasa langsung. Wanita sering menggunakan bahasa tersirat. Isyarat kecil, perubahan nada, atau ekspresi wajah mengandung makna tertentu. Pria lebih sering menggunakan bahasa langsung dan eksplisit. Kalau tidak peka, pria bisa melewatkan pesan tersembunyi. Kalau terlalu mengharapkan kode dipahami, wanita bisa berasa tidak diperhatikan. Masalahnya bukan pada kata-kata, tapi pada cara membaca kata-kata itu. Titik kesadaran. Suatu malam setelah pertengkaran kecil, Alia berkata pelan, "Aku cuma pengen kamu lebih peka." Rizky menghela nafas. "Aku kadang nggak ngerti maksudnya kalau kamu nggak bilang langsung." Alia terdiam. Ia sadar selama ini ia sering berharap Rizky membaca pikirannya. Rizky pun mulai sadar bahwa tidak semua kalimat harus dipahami secara harfiah. Mereka akhirnya membuat kesepakatan kecil. Kalau Alia butuh perhatian, ia akan mengatakannya lebih jelas. Kalau Rizky merasa bingung, ia akan bertanya tanpa merasa diserang. Mengapa ini penting? Banyak hubungan retak bukan karena masalah besar, tapi karena komunikasi kecil yang tidak dipahami. Wanita merasa tidak didengar. Pria merasa selalu salah. Padahal akar masalahnya sederhana, bahasa yang berbeda. Wanita sering berbicara untuk merasa dekat. Pria sering berbicara untuk menyampaikan fakta. Kalau keduanya sadar akan perbedaan ini, komunikasi bisa berubah drastis. Saat dua dunia mulai bertemu. Beberapa minggu kemudian, situasinya berbeda. "Aku capek banget hari ini," kata Alia lagi suatu malam. Rizky berhenti sebentar sebelum masuk kamar mandi. "Capek kenapa? Cerita dong." Alia tersenyum kecil. Dan ketika Rizky suatu hari hanya berkata singkat tentang pekerjaannya, Alia tidak lagi memaksanya bercerita panjang. Ia tahu, bagi Rizky, singkat bukan berarti tertutup. Disitulah kedewasaan mulai tumbuh. Bukan karena mereka berubah jadi sama, tapi karena mereka belajar memahami cara masing-masing berbicara. Karena pada akhirnya, komunikasi bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, bukan juga tentang siapa yang paling benar dalam menafsirkan kata. Komunikasi adalah jembatan, dan jembatan hanya bisa berdiri kalau kedua sisi mau saling mendekat. Malam itu, suasana ruang tamu terasa tegang. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Nisa berdiri dengan wajah memerah. "Kita harus bahas ini sekarang," katanya tegas. Rian duduk di sofa, menunduk, tangannya saling menggenggam. "Aku lagi emosi, kita bahas besok aja," jawabnya pelan. "Kenapa harus besok? Kenapa nggak sekarang?" Suara Nisa mulai bergetar. Rian bangkit berdiri. "Karena kalau sekarang, aku takut ngomong yang nggak-enggak." Nisa merasa ditinggalkan. Rian merasa ditekan. Dua orang yang sama-sama ingin menyelesaikan masalah, tapi dengan cara berbeda. Wanita dan kebutuhan menyelesaikan saat itu juga. Banyak wanita merasa konflik harus segera dibahas sampai tuntas. Kalau tidak, rasa gelisah akan terus mengganggu. Bagi Nisa, diam berarti bahaya. Diam berarti jarak. Diam berarti masalah tidak dianggap penting. Secara psikologis, wanita sering lebih sensitif terhadap perubahan hubungan. Ketika ada ketegangan, otaknya langsung aktif mencari penyelesaian agar rasa aman kembali. Maka saat bertengkar,
Keinginan terbesarnya adalah satu: bicarakan, selesaikan, pastikan semuanya baik-baik saja. Konflik yang belum selesai terasa seperti luka terbuka. Pria dan kebutuhan menenangkan diri. Sebaliknya, banyak pria saat konflik justru butuh waktu untuk menenangkan diri, bukan untuk menghindar, tapi untuk mencegah keadaan makin buruk. Ketika emosi meningkat, detak jantung pria sering naik lebih cepat. Tubuhnya masuk mode defensif. Kalau dipaksa bicara saat itu, kemungkinan besar kata-katanya bisa lebih keras dari yang seharusnya. Bagi Rian, menjauh sebentar adalah bentuk kontrol diri. Ia tidak ingin memperbesar masalah. Ia ingin menenangkan pikirannya dulu. Tapi sayangnya, yang ia anggap sebagai upaya menjaga hubungan justru dianggap sebagai penghindaran oleh Nisa. Mengapa terasa seperti ditinggalkan? Saat Rian berkata, "Kita bahas besok," Nisa mendengarnya sebagai, "Kamu nggak penting, aku nggak peduli, masalah ini nggak serius." Padahal yang Rian maksud adalah, "Aku peduli, makanya aku nggak mau ngomong sembarangan." Dua makna yang bertolak belakang. Konflik sering bukan soal isi masalahnya, tapi cara menghadapinya. Perasaan di balik emosi. Nisa sebenarnya tidak marah karena masalah kecil itu saja. Ia marah karena takut. Takut tidak diprioritaskan. Takut jarak itu membesar. Rian sebenarnya tidak diam karena cuek. Ia diam karena takut kehilangan kendali dan menyakiti orang yang ia sayangi. Di balik suara tinggi dan wajah dingin, ada ketakutan yang sama, takut hubungan retak. Titik balik malam itu. Beberapa menit setelah Rian berjalan ke arah kamar, ia berhenti. Nafasnya masih berat. Ia sadar kalau terus menjauh, Nisa akan merasa makin sendirian. Ia kembali ke ruang tamu. "Aku nggak mau kabur. Aku cuma butuh 20 menit buat tenangin diri. Habis itu kita bahas. Janji." Nisa terdiam. Kalimat itu berbeda. Bukan penolakan, bukan penghindaran, tapi permintaan waktu dengan kepastian. "Oke," jawab Nisa akhirnya. "Tapi jangan lama-lama." 20 menit kemudian, suasana sudah jauh lebih tenang. Rian berbicara lebih pelan. Nisa juga tidak lagi setegang tadi. Masalah yang tadinya terasa besar, ternyata bisa dibahas tanpa teriakan. Pelajaran dari perbedaan ini. Banyak wanita berpikir, kalau sayang kenapa harus pergi saat bertengkar? Banyak pria berpikir, kalau sayang kenapa harus memaksa saat aku lagi panas? Keduanya benar dari sudut pandang masing-masing. Wanita ingin kepastian emosional, pria ingin stabilitas emosional. Kalau dua kebutuhan ini saling dipahami, konflik bisa jadi lebih sehat. Wanita bisa belajar memberi ruang sementara tanpa merasa ditinggalkan. Pria bisa belajar memberi kepastian bahwa ia akan kembali membahasnya. Karena konflik bukan musuh hubungan, cara menghadapinya yang menentukan apakah hubungan makin kuat atau makin rapuh. Malam itu, setelah pembicaraan selesai, Nisa duduk di samping Rian. Tidak ada lagi suara tinggi, tidak ada lagi air mata. Rian berkata pelan, "Aku nggak mau pergi, aku cuma nggak mau kita saling menyakiti." Nisa tersenyum kecil. "Aku cuma takut kamu menjauh." Dua ketakutan yang akhirnya saling dimengerti. Dan dari situ mereka belajar satu hal penting. Dalam konflik, bukan hanya masalah yang harus diselesaikan, tapi juga cara masing-masing menghadapi emosi. Karena kadang, satu ingin langsung menyelesaikan, satu lagi ingin menenangkan. Dan hubungan yang kuat adalah saat keduanya tahu kapan harus bicara dan kapan memberi ruang. Di sebuah rumah sederhana, seorang anak laki-laki berumur 7 tahun jatuh dari sepeda. Lututnya berdarah, matanya berkaca-kaca. Ayahnya datang dan berkata, "Sudah, bangun. Laki-laki nggak boleh nangis." Beberapa meter dari situ, seorang anak perempuan terjatuh juga. Ibunya langsung memeluknya. "Sayang, sakit ya? Nangis nggak apa-apa." Dua kejadian sederhana, dua respon berbeda. Dan dari situlah pola psikologis mulai terbentuk. Pesan yang tertanam sejak dini. Anak laki-laki sering diajarkan untuk kuat, tegas, dan mandiri. Mereka dipuji saat berani dan tidak menunjukkan rasa takut. Anak perempuan sering diajarkan untuk lembut, peka, dan menjaga hubungan. Mereka dipuji saat bisa memahami perasaan orang lain. Tanpa sadar, pesan ini membentuk cara mereka memandang dunia.
Anak laki-laki belajar bahwa nilai dirinya ada pada kekuatan dan kemampuan. Anak perempuan belajar bahwa nilai dirinya ada pada empati dan hubungan. Seiring waktu, pesan kecil itu berubah menjadi pola besar dalam kepribadian. Lingkungan sosial yang menguatkan perbedaan. Saat di sekolah, anak laki-laki yang terlalu sensitif kadang diejek. Cengeng banget sih. Anak perempuan yang terlalu tegas kadang dianggap galak. Kayak cowok banget. Tekanan sosial membuat banyak orang menyesuaikan diri dengan ekspektasi lingkungan. Seorang pria dewasa mungkin sebenarnya ingin lebih terbuka tentang perasaannya. Tapi karena sejak kecil diajarkan untuk menahan, ia merasa aneh jika terlalu ekspresif. Seorang wanita dewasa mungkin sebenarnya ingin lebih tegas dan logis. Tapi karena terbiasa menjaga perasaan orang lain, ia sering mendahulukan harmoni. Budaya ikut memperkuat peran-peran ini. Peran tradisional dan dampaknya. Dalam banyak budaya, pria sering dianggap sebagai pencari nafkah utama. Wanita dianggap sebagai penjaga rumah dan hubungan keluarga. Walaupun zaman sudah berubah, bayangan peran itu masih ada. Pria merasa tertekan jika tidak sukses secara finansial. Wanita merasa bersalah jika dianggap kurang perhatian secara emosional. Tekanan ini mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Ketika pria fokus pada pekerjaan, sering dianggap kurang peka. Ketika wanita fokus pada perasaan, sering dianggap kurang rasional. Padahal keduanya hanya menjalankan peran yang selama ini diajarkan. Kisah Damar dan Sari. Damar tumbuh di keluarga yang keras. Ayahnya jarang menunjukkan kasih sayang secara verbal, tapi selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Bagi Damar, cinta berarti tanggung jawab dan pengorbanan. Sari tumbuh di keluarga yang terbuka. Setiap malam mereka berbagi cerita. Ibunya sering berkata, "Jangan simpan sendiri perasaanmu." Bagi Sari, cinta berarti komunikasi dan kedekatan emosional. Ketika mereka menikah, benturan kecil mulai muncul. Sari sering berkata, "Kamu gak pernah cerita apa yang kamu rasakan." Damar menjawab, "Aku sudah bekerja keras buat kita. Itu bukti cinta." Keduanya benar, tapi latar belakang yang berbeda membuat definisi cinta mereka tidak sama. Menyadari bahwa kita produk lingkungan. Suatu malam Sari bertanya, "Dari kecil memang gak biasa cerita ya?" Damar terdiam. Ia baru menyadari bahwa memang dari dulu ia tidak pernah diajarkan cara mengungkapkan perasaan. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tidak pernah belajar caranya. Sari pun mulai memahami bahwa sikap Damar bukan bentuk ketidakpedulian. Itu hasil dari lingkungan yang membentuknya. Dan Damar mulai belajar bahwa tidak semua kelembutan berarti kelemahan. Perubahan dimulai dari kesadaran. Perbedaan psikologi pria dan wanita tidak hanya soal hormon atau struktur otak. Banyak di antaranya adalah hasil pembiasaan bertahun-tahun. Kalau sejak kecil anak laki-laki juga diajarkan mengelola emosi dengan sehat, mungkin ia tidak akan terlalu tertutup. Kalau sejak kecil anak perempuan juga didorong untuk berani mengambil keputusan tegas, mungkin ia akan terlalu ragu. Artinya, perbedaan itu bisa dipahami dan dijembatani. Bukan untuk saling menyalahkan. Seringkali kita menyalahkan pasangan. Kamu terlalu dingin, kamu terlalu sensitif. Padahal mungkin yang terjadi adalah dua pola asuh yang berbeda sedang bertemu. Dua kebudayaan kecil dalam satu rumah yang harus belajar menyatu. Kesadaran ini membuat Damar dan Sari lebih sabar. Damar mulai mencoba bercerita sedikit demi sedikit. Sari mulai menghargai cara Damar menunjukkan cinta lewat tindakan. Mereka tidak berubah total, tapi mereka mulai mengerti akar dari perbedaan itu. Pelajaran besarnya, kita tidak lahir dengan semua cara berpikir yang sekarang kita miliki. Banyak di antaranya dibentuk oleh keluarga, lingkungan, dan budaya. Memahami itu membuat kita lebih bijak, bukan lagi melihat pasangan sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang membawa sejarah hidupnya sendiri. Karena pada akhirnya, pria dan wanita memang berbeda dalam banyak hal. Sebagian karena biologis, sebagian karena budaya. Dan hubungan yang dewasa adalah hubungan yang sadar bahwa di balik setiap reaksi, ada cerita panjang yang membentuknya. Senja itu langit berwarna jingga lembut. Angin berhembus pelan di balkon apartemen kecil tempat Arman dan Zahra duduk berdampingan.
Beberapa bulan terakhir, mereka sudah melewati banyak perbedaan. Zahra yang ekspresif, Arman yang cenderung pendiam. Zahra yang ingin membahas masalah sampai tuntas. Arman yang butuh waktu untuk berpikir. Dulu, semua itu terasa seperti jurang. Sekarang, mereka mulai melihatnya sebagai jembatan. Mengingat perjalanan. Zahra tersenyum kecil. Lucu ya, dulu aku selalu mikir kamu gak peka. Arman tertawa pelan. Aku juga dulu mikir kamu terlalu ribet. Mereka saling menatap, bukan dengan rasa kesal, tapi dengan rasa paham. Selama ini mereka sibuk membandingkan. Kenapa kamu gak kayak aku? Kenapa kamu gak mikir seperti aku? Padahal sejak awal mereka memang tidak diciptakan untuk sama. Dua energi yang berbeda. Dalam banyak hal, pria dan wanita membawa energi yang berbeda. Wanita sering membawa kehangatan emosional, kepekaan, kemampuan membaca suasana hati bahkan sebelum kata-kata keluar. Pria sering membawa kestabilan, ketegasan, fokus pada arah dan solusi. Bayangkan sebuah kapal di tengah laut. Emosi adalah angin yang menggerakkan layar. Logika adalah kemudi yang menentukan arah. Kalau hanya ada angin tanpa kemudi, kapal bisa terseret kemana saja. Kalau hanya ada kemudi tanpa angin, kapal tidak akan bergerak. Keduanya dibutuhkan. Saat perbedaan menjadi kekuatan. Zahra pernah membantu Arman memahami perasaannya sendiri. Ia mengajaknya bicara saat Arman memilih diam terlalu lama. Arman pernah membantu Zahra berpikir lebih tenang saat emosinya meluap. Ia mengingatkannya untuk tidak mengambil keputusan saat marah. Mereka mulai sadar, apa yang dulu dianggap kelemahan pasangan ternyata adalah pelengkap. Zahra membuat Arman lebih terhubung dengan emosinya. Arman membuat Zahra lebih stabil dalam menghadapi tekanan. Perbedaan itu bukan ancaman, itu keseimbangan. Menghentikan kompetisi yang tidak perlu. Seringkali hubungan rusak karena kita menjadikannya arena pembuktian. Siapa yang lebih rasional, siapa yang lebih dewasa, siapa yang lebih benar. Padahal hubungan bukan lomba. Pria tidak harus selalu lebih kuat, wanita tidak harus selalu lebih lembut. Mereka hanya punya kecenderungan berbeda. Saat Arman berhenti merasa harus selalu benar, dan Zahra berhenti merasa harus selalu dimengerti, hubungan mereka berubah. Mereka mulai bertanya bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan ini. Kesadaran yang menguatkan. Zahra berkata pelan, mungkin Tuhan memang bikin pria dan wanita beda, supaya kita saling belajar. Arman mengangguk. Kalau semuanya sama, mungkin hubungan terasa datar, tidak ada pertumbuhan. Perbedaan memaksa kita untuk berkembang. Pria belajar empati, wanita belajar ketegasan. Pria belajar mendengar lebih dalam, wanita belajar memberi ruang. Tanpa sadar, dua dunia itu saling membentuk versi terbaik satu sama lain. Bukan generalisasi, tapi kecenderungan. Tentu tidak semua pria seperti Arman, tidak semua wanita seperti Zahra. Ada pria yang sangat ekspresif, ada wanita yang sangat logis. Psikologi bukan kotak kaku, ia adalah spektrum. Namun memahami kecenderungan umum membantu kita lebih bijak dalam membaca pasangan. Bukan untuk memberi label, tapi untuk memberi pengertian. Cinta yang dewasa. Langit mulai gelap, lampu kota menyala satu persatu. Arman menggenggam tangan Zahra. Aku gak akan pernah jadi orang yang super ekspresif, katanya jujur. Zahra tersenyum. Aku juga gak akan pernah berhenti banyak ngomong. Mereka tertawa. Dan itu tidak masalah, karena cinta yang dewasa bukan tentang mengubah pasangan jadi versi diri kita. Cinta yang dewasa adalah menerima bahwa perbedaan itu nyata, lalu memilih untuk tetap berjalan bersama. Penutup besar. Mengapa psikologi wanita dan pria berbeda? Sebagian karena biologis, sebagian karena lingkungan, sebagian karena budaya. Tapi yang paling penting bukanlah perbedaannya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknainya. Kalau perbedaan dianggap ancaman, hubungan akan penuh benturan. Kalau perbedaan dianggap pelengkap, hubungan akan penuh pertumbuhan. Pria dan wanita bukan untuk dibandingkan siapa yang lebih baik. Mereka seperti dua nada berbeda dalam satu lagu. Sendiri-sendiri mungkin terdengar biasa, tapi saat selaras menciptakan harmoni. Dan disitulah keindahan hubungan sebenarnya lahir.